Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Tasya Aulia. Saya Amelia Pridamayanti. Saya Rilda Putri Fatani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS basis data mengenai implementasi sistem basis data pada aplikasi belanja online Metropoint. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi saat ini mendorong pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan transaksi dan data pelanggan. Namun, pada metro swalayan, proses pemesanan dan pengelolaan data masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan kurang efisien. Selain itu, proses manual juga belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan pengelolaan data secara menyeluruh. Oleh karena itu, metro swalayan membutuhkan sistem pemesanan yang terstruktur dan terintegrasi. Aplikasi yang kami rancang memiliki dua peran utama, yaitu melalui pelanggan dan admin, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan fungsionalnya. Pada penelitian ini, metode yang kami gunakan adalah metode waterfall. Metode ini dipilih karena pengembangan sistem dilakukan secara sistematis dan berurutan, sehingga setiap tahapan dapat dikontrol dengan baik. Pengembangan aplikasi belanja online Metropoint dimulai dari tahap identifikasi masalah, kemudian analisis kebutuhan, rancangan sistem, implementasi, dan yang terakhir adalah pengujian. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, dengan tujuan memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik. Untuk lebih terperinci, metode waterfall terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Sebelum adanya aplikasi belanja online Metropoint, proses pemesanan dan pengelolaan data masih dilakukan secara manual, serta belum terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Selain itu, pembelian hanya dapat dilakukan dengan datang langsung ke toko, yang mana hal tersebut kurang praktis dan efisien bagi pelanggan, terutama bagi yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak. Sehingga masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada tahap pertama. Analisis ini meliputi kebutuhan fungsional seperti pemesanan online dan pengelolaan data, serta kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan pengguna dan aksesibilitas sistem. Kemudian tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Pada tahap desain sistem ini dilakukan perancangan alur proses, basis data, dan antarmuka aplikasi belanja online Metropoint. Perancangan sistem ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap implementasi. Tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan perancangan sistem ke dalam aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL, serta dijalankan pada server lokal menggunakan localhost. Tahap yang terakhir dari metode ini adalah tahap pengujian. Tahap pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan. Metode pengujian yang dilakukan oleh kami ada 3. Yang pertama adalah black box testing, yang kedua white box testing, dan yang terakhir adalah usability testing. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Yang pertama di kiri atas ada halaman login yang akan pengguna lihat ketika mengakses aplikasi Metropoint. Di situ terdapat 2 mode login. Yang pertama adalah untuk customer, yang kedua adalah untuk admin. Untuk halaman login admin ada di bawah, kiri bawah. Kemudian untuk tampilan halaman login pengguna ada di kanan atas. Untuk pengguna yang belum pernah mendaftarkan emailnya, maka akan dialihkan ke halaman registrasi pengguna.
Setelah melakukan registrasi, pengguna akan dialihkan lagi ke halaman login sesuai dengan email yang tadi sudah didaftarkan. Setelah berhasil login, pengguna akan melihat halaman dashboard pelanggan yang ada di sebelah kiri. Halaman dashboard ini terdapat beberapa navigation bar, ada beranda, pesanan saya, profil, ada keranjang, dan juga akun. Untuk di dashboard ini terdapat 6 kategori produk yang disajikan oleh Metro Swalayan. Yang pertama ada snack, minuman, minuman saset, perawatan, tepung, dan yang terakhir bumbu. Setiap kategori apabila diklik maka akan muncul tampilan-tampilan produk dari masing-masing kategori seperti yang ada di kanan atas. Di kanan atas adalah contoh produk yang akan muncul dari kategori minuman saset. Sebagai contoh, pelanggan akan membeli minuman ABC yang ada di baris pertama dari kategori minuman saset. Jika pelanggan menambahkan produk ke keranjang, maka produk tersebut akan masuk ke keranjang belanja seperti yang ada di gambar di kanan bawah. Yang selanjutnya yaitu tampilan halaman pembayaran. Halaman pembayaran pelanggan digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Sistem menampilkan informasi berupa total pembayaran, nomor virtual account, serta batas waktu pembayaran. Halaman ini membantu pelanggan melakukan pembayaran dengan jelas dan terarah. Yang selanjutnya yaitu tampilan pesanan pelanggan. Halaman pesanan pelanggan digunakan untuk menampilkan daftar dan detail pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat detail pesanan, status pemesanan, serta estimasi pengiriman. Halaman ini membantu pelanggan memantau proses pesanan dari awal hingga selesai pemesanan. Yang selanjutnya yaitu tampilan profil atau akun pelanggan. Halaman profil atau akun pelanggan digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat data akun, jumlah pesanan yang telah dilakukan, serta total transaksi pembelian. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan perubahan data profil dan mengakses layanan bantuan. Selanjutnya yaitu halaman edit profil. Halaman edit profil pelanggan digunakan untuk memperbarui data pribadi pengguna. Pada halaman ini, pelanggan dapat melakukan perubahan informasi seperti nama, email, nomor WhatsApp, dan alamat. Perubahan data yang dilakukan akan disimpan ke dalam sistem dan digunakan dalam proses pengiriman pesanan. Nah, selanjutnya yaitu halaman dan syarat ketentuan. Halaman syarat dan ketentuan pelanggan digunakan untuk menampilkan informasi mengenai aturan, kebijakan, dan ketentuan penggunaan aplikasi belanja online Metropoint. Informasi yang disajikan mencakup hak dan kewajiban pelanggan, ketentuan transaksi, serta kebijakan privasi dan keamanan data. Halaman ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna serta menjadi acuan dalam penggunaan sistem agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu halaman hubungi customer service. Halaman hubungi customer service berfungsi sebagai sarana bagi pelanggan untuk menghubungi pihak admin. Pada halaman ini, pelanggan dapat memperoleh informasi kontak layanan admin yang berupa nomor WhatsApp. Halaman ini bertujuan untuk membantu pelanggan dalam menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau kendala yang dialami selama menggunakan aplikasi belanja online Metropoint. Dengan adanya halaman ini, sistem dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya implementasi sistem pada halaman aplikasi admin.
Yang pertama, halaman dashboard admin. Halaman dashboard admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi penting seperti total pendapatan, jumlah pesanan, jumlah produk, dan pesanan terbaru. Informasi ini disajikan agar admin dapat memantau kondisi sistem secara keseluruhan tanpa harus membuka halaman satu persatu. Yang selanjutnya yaitu halaman pesanan admin. Halaman manajemen pesanan digunakan oleh admin untuk melihat dan mengatur pesanan yang masuk dari pelanggan. Admin dapat melihat detail pesanan, termasuk data pelanggan, produk yang dipesan, total pembayaran, serta status pesanan. Selain itu, admin dapat memperbarui status pesanan seperti pending, diproses, dikirim, atau selesai, sehingga proses transaksi dapat berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir yaitu halaman produk admin. Halaman manajemen produk digunakan oleh admin untuk mengelola data produk yang tersedia dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan produk baru, mengubah informasi produk, atau menghapus produk yang sudah tidak tersedia. Halaman ini memastikan data produk yang ditampilkan pada pelanggan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengujian. Pengujian ada 3, yaitu black box testing, white box testing, dan usability testing. Untuk yang pertama yaitu black box testing. Black box testing menguji fungsi dan fitur sistem berdasarkan tampilan serta alur pengguna tanpa melihat kode program untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil dari pengujian black box testing, seluruh fitur utama pada sistem pemesanan Metropoint menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem. Setiap skenario pengujian menghasilkan output yang diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi dasar sistem telah berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu white box testing. White box testing adalah pengujian dengan memeriksa langsung kode sumber guna memastikan logika program berjalan dengan benar dan membantu mengoptimalkan kualitas sistem. Hasil pengujian dari white box testing dapat disimpulkan bahwa alur logika dan struktur internal sistem telah dirancang secara konsisten dan sistematis. Seluruh jalur eksekusi utama pada fungsi-fungsi inti dapat diidentifikasi dan tidak ditemukan kesalahan logika yang signifikan pada tahap perancangan. Berdasarkan hasil usability testing yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rancangan antarmuka aplikasi pemesanan Metropoint telah memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik. Sebagian besar pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi dengan cepat dan tidak mengalami kesulitan berarti. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada alur pemesanan agar pengguna dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perancangan basis data yang dilakukan mampu mendukung pengelolaan data secara terintegrasi. IRD, model rasional, dan flowchart yang disusun berhasil menggambarkan alur sistem dengan jelas. Sistem juga mampu mendukung dua peran pengguna, yaitu pelanggan dan admin, serta telah diuji menggunakan black box, white box, dan usability testing dengan hasil yang baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.